Eh, Sebelum video ini dimulai, gue pengen minta maaf dulu nih sama player Novaria. Bukannya bermaksud untuk menyinggung kalian ya, tapi menurut gue ini hero dark system yang gak guna banget gitu loh kalau dimainin di mid. Terutama kalau yang mainin itu ya publik kayak gue. By the way, selamat datang kembali di channel gue. Jadi di video ini gue pengen jelasin khusus ke kalian para publik yang gameplaynya itu gak jelas kayak gue. Kenapa kalian itu gak boleh mainin Novaria di mid walaupun hero ini gak di ban. Lihat aja nih WR Novaria gue, masih 0%. Emang keren banget gitu loh. Di video ini nanti gue juga akan jelasin cara yang lebih baik untuk mainin Novaria untuk kalian para publik. Pertama-tama, gue pengen jelasin sedikit dulu mengenai Novaria. Mungkin kalian semua udah tau lah mengenai hero map hack ini, jadi ku jelasin secara singkat aja. Novaria itu terkenal dengan hero map hack dengan skill ultinya yang bisa buka map dan kasih efek slow ke musuh. Kok nggak ada anjing? Skill satunya yang bisa bikin lingkaran gak jelas gitu yang bisa meledak dan juga nge-slow musuh. Dan skill 2-nya itu yang memiliki kemampuan untuk berubah jadi manusia tembus pandang serta menembak biji dari jarak jauh ke bah biru musuh. Raul. Easy. Kerja bagus. Jadi itu saja penjelasan singkat mengenai Novaria. Sekarang lanjut ke mengapa gue merasa hero ini merupakan hero dark system yang gak guna jika dimainin di mid. Yang pertama itu, hero ini kurang damage. Novaria itu damage-nya hanya berfokus pada skill 2-nya. Sedangkan skill 1-nya itu ya tidak terlalu berdamage gitu loh. Bahkan lebih sering digunakan untuk nge-slow musuh. Dan ultinya itu ya gak ada damage. Dan gunanya itu cuma untuk buka map. Skill 1 dan ultinya itu sama-sama bisa kasih efek slow ke musuh. Dan harapannya itu untuk memudahkan kalian untuk nembak musuh dengan menggunakan skill 2. Tapi kenyataannya terus Novaria itu memiliki area damage yang gak luas, dimana ini gue lagi ngomongin tentang skill 2-nya, yaitu satu-satunya skill dari hero ini yang memberi damage. Skill 2-nya itu kurang lebih sama seperti lelenya Selena, snipernya Beatrix, atau hero-hero lainnya yang harus jago nge-aim gitu loh biar kena. Dan kalau kena, emang bisa bikin musuh panik gitu. Tapi kenyataannya, banyak publik-publik ML kayak gue yang suka nembak Natalia gitu. Dan kalau kalian juga suka nembak Nata, mending gak usah pakai Novaria gitu loh di ranked. Di ban aja tuh hero, kalau enggak, dikasih aja ke musuhnya gitu loh. Mana tahu yang make juga publik kayak gue. Itu yang bikin gue sebagai pemain solo merasa Novaria itu merupakan hero dark system gitu loh. Karena sebagai player solo, gue sering ketemu publik yang gameplaynya absurd kayak gue. Bahkan ada yang lebih absurd daripada gue. Yang suka ulti Nata, terus suka nge-TT gitu loh. Ngetik dan nge-troll. Bayangkan tim lo itu magenya cuma Novaria mid lane, tapi yang make masih harus ditutorin gitu cara supaya gak nge-aim Nata mulu kayak gue. Jadi kalau misalnya kalian gak jago nge-aim, mending jangan main Novaria gitu loh, terutama di mid lane. Karena masih banyak hero mage yang lain yang meta seperti Yvi, Parsa yang lebih gampang dipakai. Tapi kalau kalian para publik tetap mau main Novaria karena takut hero-nya diambil musuh, gue bakal kasih kalian beberapa tips supaya kalian itu bisa menggunakan hero ini semaksimal mungkin. Karena sebenarnya hero ini merupakan hero yang OP banget gitu loh kalau digunakan dengan baik. Yang pertama itu yaitu mainin hero ini sebagai roamer. Menurut gue, Novaria itu sangat cocok dijadiin roamer karena skillnya yang bisa buka map dan nge-slow musuh. Sehingga sangat cocok gitu loh kalau digunakan pada saat ingin memulai war pada area lord atau turtle. Inilah kenapa banyak pro player pakai Novaria sebagai roamer, baik di MPL atau MSC.
Ditambah lagi skill 2-nya yang bukan hanya dapat digunakan untuk menembak musuh yang sekarat, tapi juga untuk curi lord atau turtle dari jarak jauh. Sehingga ya membuat Novaria itu sangat berbahaya kalau dijadiin roamer. Tips berikutnya yaitu pastikan tim kalian itu juga punya banyak hero CC atau hero yang bisa nge-slow musuh untuk mempermudah kalian untuk nembak musuh. Bayangkan kalau kalian main Novaria, terus tim kalian itu gak ada hero yang bisa nge-CC atau nge-slow musuh. Terus musuh kalian itu hero-nya suka ngedash atau terbang kayak Fanny gitu. Ditambah lagi kalian itu gak jago nembak. Ya, mending AFK aja gak sih? Jadi pastikan draft atau hero tim kalian itu bisa mendukung lo. Salah satu contoh hero yang cocok dengan Novaria menurut gue adalah Yuffie. Yuffie sendiri itu sudah merupakan hero yang bisa nge-slow musuh banget. Ditambah lagi dengan Novaria yang juga bisa nge-slow, bikin kalian dapat nembak musuh dengan sangat gampang gitu. Menurut gue, itu salah satu combo Novaria terharam yang susah banget di counter. Dan kalian bisa coba sendiri pas main ranked. Dan kalau misalnya kalian main partian, usahakan draft kalian itu punya hero tebel yang bisa nge-TB damage dari musuh. Karena Novaria itu bukan roamer yang bisa TB damage dari musuh, tapi lebih ke buka map. Kurang lebih mirip Selena gitu dah, yang bisa open map juga. Bayangkan tim lu itu hero-nya tipis semua, terus gak ada yang bisa TB damage dari musuh. Ditambah lagi musuh kalian itu core-nya Link, magenya Parsa, XP-nya Aldous. Itu auto mampus. Jadi menurut gue itulah cara kalian para publik untuk mainin hero ini. Tentu saja video ini dibikin untuk kalian para publik yang gameplaynya absurd kayak gue tapi masih pengen pakai Novaria. Kalau kalian jago pakai Novaria dan sudah terbiasa nge-aim musuh, itu sih terserah kalian ya mau jadiin Novaria sebagai roamer atau mid laner. Karena kalau udah jago mah gimana pun juga bisa ngebantai. Tapi kalau enggak, mending jangan mainin Novaria di mid lane dah. Sudah beberapa kali gue main solo di ranked, kalau ketemu tim ambil Novaria mid lane, itu udah pasti kalah. Sabar. Itu seperti kutukan Saber-Roam di Epic, tapi ini Nova mid di Mythic. Jadi itulah kenapa gue merasa Novaria itu hero dark system, terutama kalau dimainin di mid. Thank you banget bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Thank you juga bagi kalian yang sudah subscribe dan like video gue. Jadilah publik yang bisa nge-carry dan bukan di-carry. Sekian dari gue, kita ketemu lagi di video selanjutnya. A few moments later.